Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku. Nah, kali ini aku bakalan bahas soal dan pembahasan ujian kompetensi gizi part yang ketiga. Berarti kalau part yang ketiga kita membahas mulai dari nomor 21 sampai nomor 30. Sudah siap belum? Oke, kita coba ke nomor 21. Seorang petugas gizi yang bekerja pada Dinas Kesehatan diminta melakukan pembuktian hubungan antara tingginya kejadian diare pada balita dengan kejadian pendek. Dipilih satu desa dengan kejadian diare dan pendek yang paling tinggi. Semua balita yang ada di desa tersebut ditanyakan apakah pernah mengalami kejadian diare dalam 1 bulan terakhir, dan pada saat yang sama juga dilakukan pengukuran TB dan BB serta mengetahui umur anak. Di penelitian apakah yang paling tepat diterapkan? A. Cross-seksional, B. Cohort, C. Studi surveillance, D. Studi epidemiologi, dan E. Kasus kontrol. Menurut kalian apa nih jawabannya? Aku beri waktu kalian untuk membaca soal dan menebak jawabannya apa. Oke, jawabannya adalah A. Cross-seksional. Untuk pembahasannya, di sini di dalam soal ini terdapat kata kunci, yakni dilakukan pengukuran TB dan BB serta mengetahui umur anak pada saat yang sama nih. Pada saat yang sama itu perlu digarisbawahi dan kalian harus menghafal ciri-ciri soal yang jawabannya cross-seksional. Biasanya ada kata-kata pada saat yang sama. Ini pembahasannya. Cohort itu menggunakan relative freeze, ciri-cirinya yakni prospektif atau maju. Kalau case control itu odd ratio. Lalu ciri soalnya bercerita retrospektif atau mundur untuk penyelidikannya. Lalu untuk cross-seksional berarti menghitung prevalence rate, yakni ada kata-kata waktu yang sama atau dilakukan penyelidikannya di saat waktu yang bersamaan. Lanjut untuk nomor 22. Udah siap belum? Pastinya udah dong. Berikut soalnya. Rumah Sakit Sejahtera akan menghitung kebutuhan tempe. Apabila frekuensi penggunaan dalam sehari sebanyak 2 kali, dengan standar porsi tempe 50 gram, jumlah pasien yang dilayani rata-rata 150 orang. Dan siklus menu selama 7 hari. Berapakah kebutuhan tempe dalam sebulan? A. 15 kilo, B. 30 kilo, C. 60 kilo, D. 90 kilo, dan E. 105 kilo. Nah, silakan kalian jawab dulu ya. Jadi nanti kalau UKOM kalian tidak mendapatkan kertas dan pulpen untuk menghitung-hitung. Jadi di sini kalian harus berlatih menghitung dengan benar dan cepat. Oke, kalian tebak jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah C. 60 kg. Untuk pembahasannya, nah, kebutuhan per hari per orangnya kan 50 gram, berarti 2 kali 50 gram, karena frekuensinya 2 kali, berarti 1000 gram, maaf ini typo. Kemudian kebutuhan per hari semua pasien, berarti tinggal dikalikan 1000. Dikalikan 150, berarti 1000 kali 150. Ya, ini 150 gram, 150.000 gram, maaf. Lalu kebutuhan sebulan semua pasien tinggal dikalikan 4, sama dengan 60 kg hasilnya. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau misalnya aku terlalu cepat atau terlalu lambat. Nanti kalian bisa nge-pause sendiri ya. Oke, lanjut. Untuk soal nomor 23, udah siap belum? Siap dong. Seorang anak laki-laki umur 30 bulan dibawa ibunya berobat ke puskesmas dengan keluhan sulit makan dan tidak aktif.
Dokter mengirim anak ke klinik gizi. Hasil pengukuran menunjukkan berat badan 10 kg, tinggi badan 84 cm. Interpretasi terhadap pengukuran tersebut, status gizi anak berada pada kategori stunting. Apakah indeks antropometri yang digunakan pada kasus tersebut? A. BB menurut umur, B. TB menurut umur, C. IMT menurut umur, D. PB menurut umur, dan E. BB menurut tinggi badan. Silakan kalian tebak dulu. Ini kategori soal yang paling mudah di part ini, karena soal ini paling sering keluar pada saat UKOM. Jadi, kalau kalian nggak bisa jawab, kebangetan banget ya. Oke? Kalian tebak jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah TB menurut umur. Nah, perlu digarisbawahi di sini ada kata-kata stunting. Berarti indeks yang dicari, indeks antropometrinya itu dari stunting. Apa ya? Berarti tinggi badan menurut umur. Nih. Permenkes nomor 2 tahun 2020, PBU untuk anak usia 0 sampai 24 bulan, TBU untuk anak usia 24 sampai 60 bulan. Nah, kalian juga harus hati-hati ya. Kalian harus tahu anaknya ini umurnya berapa. Harus dicek. Nggak boleh terlalu tergesa-gesa untuk mengerjakan. Selanjutnya, nomor 24. Seorang wanita berusia 25 tahun, tinggi badan 157 cm, berat badan 44 kg, dirawat di rumah sakit dengan diagnosa medis HIV/AIDS. 6 bulan terakhir berat badan semakin menurun hingga mencapai status gizi kurang. Dengan coding NC3.1 berkaitan dengan penurunan asupan dan nafsu makan ditandai dengan IMT 17,4, LLA 64%, dan albumin 2,6 gram per desiliter. Apa yang dilakukan ahli gizi pada kasus tersebut? A. Meningkatkan berat badan, B. Meningkatkan albumin dan glukosa darah, C. Meningkatkan asupan makanan bertahap, D. Meningkatkan asupan lemak bertahap, dan E. Meningkatkan asupan protein bertahap. Oke, aku kasih waktu kalian untuk menjawab. Yuk, ditebak. Jadi jawabannya adalah C. Meningkatkan asupan makanan bertahap. Intervensi berhubungan dengan etiologi karena etiologi pada kasus tersebut adalah penurunan asupan dan nafsu makan. Maka intervensi yang seharusnya diberikan adalah meningkatkan asupan makan secara bertahap. Oke, selanjutnya, oh ya ini, tapi menurut aku kok jawabannya yang B ya, karena ini NC. Kalau ND berarti NI. Gitu. Oke, lanjut aja. Maaf, nanti aku bakalan kasih tahu di deskripsi yang benar. Nomor 25. Oh iya, ini juga bisa A atau B sih. 6 bulan terakhir berat badan semakin menurun hingga mencapai status gizi kurang. Berarti ini bisa A, bisa B. Berkaitan dengan penurunan asupan dan nafsu makan ditandai dengan IMT. Berkaitan dengan penurunan asupan dan nafsu makan. Berarti ini bisa A, meningkatkan berat badan. Nggak mungkin C. Soalnya ini bahas NC, bukan ND. ND, NI. Itu, NC berarti ini untuk kolaborasi dengan para medis yang lain. Oke, lanjut nomor 25. Maaf ya guys. Catering A mencoba resep baru yaitu ayam bakar madu untuk mengetahui tingkat kesukaan terhadap rasa, warna, aroma, tekstur, maka dilakukan pengujian organoleptik oleh panelis agak terlatih.
Berapa orang jumlah panelis yang diperlukan pada kasus tersebut? A 80, B 50, C 20, D 10, E 5. Menurut kalian apa nih jawabannya? Ini sering kali keluar di ujian kompetensi gizi. Jadi, sudah ditebak belum? Jawabannya adalah C 20. Nih, menurut buku uji organoleptik Prodi Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Semarang pada tahun 2013, jumlah panelisnya kalau panelis terbatas itu 3-5 orang. Kalau agak terlatih 15-25 orang. Kalau tidak terlatih 25 orang. Kalau konsumen 30-100 orang. Nah, untuk soal ini yang ditanyakan adalah panelis agak terlatih. Ya, ini 15-25 orang. 20 berada di range 15-25. Oke, lanjut nomor 26. Udah siap belum? Seorang laki-laki umur 56 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis medis gagal ginjal kronik. Selama di rumah sakit, pasien jalani hemodialisis. Hasil pemeriksaannya sebagai berikut. Lalu hasil laboratoriumnya Hb 9 gram per desiliter. Lalu kadar kreatinnya 7,39. Berapa asupan protein yang dibutuhkan? A 0,6, B 1,2, C 1,5, D 2, E 2,5. Nah, ini sering kali keluar di UKOM. Jadi kalian harus hafal protein untuk GGK dengan HD berapa, GGK tanpa HD itu berapa. Harus hafal di luar kepala. Ini bakalan sering keluar. Oke, kalian tebak? Pasti cepet nih jawabnya. Ya, jawabannya adalah B, 1,2. Nih, menurut buku penuntun diet dan terapi gizi, protein pasien gagal ginjal kronik dengan hemodialisis itu 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Lalu untuk dengan terapi CAPD berarti 1,2 sampai 1,3. Oke, lanjut. Nomor 27. Seorang anak perempuan usia 12 bulan, berat badan 5 kg, BB lahirnya 2 kg, PB 62 cm, masuk rumah sakit dengan diagnosis gastroenteritis plus marasmus kwashiorkor dan anemia. Grafik KMS selalu menunjukkan di bawah garis merah atau BGM. Bagaimanakah penilaian gizi berdasarkan antropometri IMT menurut umur pada kasus tersebut? A. Status gizi sangat kurus, B. Status gizi kurus, C. Status gizi normal, D. Status gizi gemuk, E. Status gizi obesitas. Ini juga kalian harus hafal kategorinya IMT menurut umur. Enggak IMT menurut umur aja sih, berat badan menurut umur, TB menurut umur, itu harus dihafal semua. Karena banyak keluar di UKOM. Oke, jawabannya adalah A. Status gizi sangat kurus. Nah, bagus sekali untuk kalian yang sudah berhasil menjawab. Oke, lanjut nomor 28. Maaf, ini ada typo. Tim HACCP sedang menyusun HACCP jus jambu biji merah di sebuah restoran. Pada identifikasi bahaya bahan baku, terdapat peluang adanya busuk berjamur. Jenis bahaya apa yang terdapat pada kasus tersebut? A. Fisiologis, B. Kimia, C. Fisik, D. Biologis, E. Fisikal kimia. Apa nih jawabannya? Ini gampang sekali ya, dan ini sering keluar juga. Pasti kalian udah cepet jawabnya. Karena di sini ada kata kunci berjamur. Kalau berjamur berarti jenis bahaya apa? Ya, jawabannya adalah D. Biologis. Oke, lanjut nomor 29. Tetap semangat.
Sebuah rumah sakit menetapkan standar porsi untuk nasi 200 gram, lauk hewaninya 50 gram, lauk nabati 25 gram, dan sayuran 50 gram. Seorang ahli gizi akan melakukan pengamatan waste atau sisa makanan pada seorang pasien. Nah, data yang didapatkan, pasien tersebut menghabiskan nasi 150 gram, lauk hewani 50 gram, lauk nabati 10 gram, sayuran 25 gram. Berapa waste pasien pada kasus tersebut? A 10%, B 15%, C 25%, D 30%, E 35%. Silakan dijawab. Udah selesai belum? Oke, jawabannya adalah C 25%. Jadi gimana sih caranya? Oh ya, ini sering keluar ya, pasti keluar soal tentang waste. Nih, kan yang ditanyakan berapa waste. Nasi dihabiskannya 150 gram dari 200 gram, sisanya 50 gram. Waste-nya berarti 50 per 200 kali 100% sama dengan 25%. Oke, lanjut. Nomor 30. Seorang laki-laki umur 56 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis medis gagal ginjal kronis. Selama di rumah sakit, pasien menjalani hemodialisis. Hasil pemeriksaan didapatkan BB 65 kg, TB 160 cm, TD 156/95, nadi 84 kali per menit, RR 22 kali per menit, serta edema pada wajah, tangan, dan kaki. Hasil laboratorium didapatkan Hb 9 gram per desiliter. Kadar kreatinin 7,39. Lalu berapa BB aktual pasien saat ini? A 17,5, B 45,5, C 51,5, D 54,5, dan E 65,5. Jawabannya adalah, oke, kalian menghitung terlebih dahulu ya, aku kasih waktu. Oke, jawabannya adalah jreng C 51,5. Jadi caranya yaitu, ini menurut buku Chagi Azura tahun 2019, kalau menghitung BB kering itu sama dengan BB min koreksi penumpukan cairan, karena ini pasiennya ada edem, yakni 65 sampai 20%. 20%-nya dari 65. Berarti 65 min 13, hasilnya 52 kg. Nah, yang paling mendekati yaitu 51,5. Berarti jawabannya 51,5. Kenapa kok 20%? Nih, di sini ada tabelnya. Kalian bisa screenshot untuk bahan kalian untuk belajar. Kategori koreksi penumpukan cairan. Ini biasanya keluar. Ini tahunku UKOM juga keluar. Bengkak pada tangan atau kaki dikurangi 10%. Kalau pada wajah dan tangan atau kaki dikurangi 20%, kalau berat min 30%. Nih. 65 min 20% gitu. Oke, sekian untuk pembahasan soal latihan UKOM Gizi yang part 3. Jangan sampai ketinggalan di part 4-nya, bakalan aku kasih. Jangan lupa terus belajar, semoga kalian lulus UKOM tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.